Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Junaina selaku Kepala SMP Muhammadiyah Limambunga, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Limambunga, serta siswa-siswi baru SMP Muhammadiyah Limambunga yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu meskipun secara virtual dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam tak lupa juga kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rohmawati Farid, salah satu pengurus pimpinan cabang IPM Bunga, yang hari ini diminta untuk mengisi materi ke-IPM-an. Baik anak-anak sekalian, yang pertama harus kalian tahu adalah apa itu IPM. Organisasi IPM adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu organisasi otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berada di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah kita tahu apa IPM itu, kita juga harus belajar mengenai latar belakang berdirinya IPM. Ada beberapa poin yang melatar belakangi berdirinya IPM. Yang pertama yaitu melindungi pelajar dari PKI. Kemudian banyaknya pelajar-pelajar Muhammadiyah di sekitar Yogyakarta pada masa itu. Kemudian adanya ormas-ormas yang telah didirikan pada masa itu seperti Siswa Projo dan juga Hizbul Waton. Akhirnya pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah kedua yang berlangsung pada tanggal 24 sampai 28 Juli 1960 di Yogyakarta, Muhammadiyah memutuskan untuk membentuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juli 1961 dan secara nasional melalui forum tersebut IPM dapat berdiri. Jadi bisa dikatakan pada tanggal 18 Juli 1961 ditetapkan sebagai hari lahirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi sebentar lagi IPM akan merayakan milad ke-60. Kemudian setelah berdirinya IPM pada tanggal 18 Juli 1961, IPM sempat mengalami perubahan nama. Yang semula IPM menjadi IRM. Dikarenakan dengan adanya kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mengatakan bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah hanyalah OSIS. Sehingga Muhammadiyah memberikan keputusan pergantian nama dalam SK PP IPM yang selanjutnya disahkan oleh PP Muhammadiyah tentang pergantian nama IPM menjadi IRM. IRM disahkan pada
tanggal 28 Oktober 2008 di Solo. Bagaimana adik-adik kira-kira sudah paham mengenai apa itu IPM dan juga latar belakangnya? Selanjutnya, kira-kira siapa ya yang termasuk anggota IPM itu? Apakah orang tua itu termasuk anggota IPM? Tentu tidak. Apakah anak kecil itu termasuk anggota IPM? Juga pasti tidak. Jawabannya adalah yang termasuk anggota IPM adalah pelajar Muhammadiyah atau pelajar yang sekolah di Muhammadiyah, kisaran usia 12 sampai 24 tahun atau belum menikah. Jadi ketika adik-adik sekolah di SMP Muhammadiyah 5 Bunga ini, maka otomatis kalian adalah anggota IPM. Jika nanti kalian ingin menjadi pengurus IPM, maka kalian harus mengikuti proses pengkaderan untuk menjadi pengurus. Kemudian selanjutnya maksud dan tujuan organisasi IPM. Maksud dan tujuan organisasi IPM tidak lain adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, tingkatan IPM. Tingkatan IPM hampir sama dengan tingkatan ortom-ortom lainnya. Yang tertinggi adalah pimpinan pusat setingkat dengan nasional. Kantor pusatnya berada di Yogyakarta. Kemudian di bawahnya ada pimpinan wilayah setingkat dengan provinsi di Jawa Timur. Kemudian pimpinan daerah setingkat dengan kabupaten yang terletak di Gresik. Kemudian di bawahnya lagi ada pimpinan cabang setingkat dengan kecamatan yang berada di Bunga. Dan yang paling terendah yakni pimpinan ranting yang berada di sekolah atau desa. Alhamdulillah di PC IPM Bunga ini kita memiliki 4 ranting sekolah. Salah satunya adalah PR IPM SMP Muhammadiyah 5 Bunga. Kemudian selanjutnya ada bidang-bidang di IPM. Bidang-bidang di IPM ini ada sangat banyak. Yang pertama ada bidang perkaderan. Bidang perkaderan ini diarahkan pada penguatan karakter kader ikatan, peningkatan skill, dan upaya mencerdaskan bangsa. Untuk programnya sendiri, bidang perkaderan itu biasanya ada fortasi, ada musyawarah ranting, musyawarah cabang, dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada bidang organisasi. Bidang ini diarahkan pada penguatan organisasi. Untuk programnya ada turba, ada konferensi pimpinan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada bidang KDI, bidang kajian dakwah Islam, yang diarahkan pada penanaman nilai-nilai ajaran Islam secara tuntas sehingga dapat membantu identitas pelajar muslim yang memiliki spiritualitas yang bagus dan mengedepankan moral. Programnya seperti kajian dakwah, kemudian ada gerakan salat berjamaah, gerakan keliling ke masjid-masjid atau syiar dan sebagainya. Kemudian bidang PIP. Bidang PIP diarahkan pada tradisi berpikir, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berkembang pada era globalisasi ini.
dengan budaya membaca dan juga menulis. Untuk programnya sendiri, bidang PIP ini ada menghidupkan mading misalnya, atau pelatihan menulis dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada bidang kewirausahaan. Bidang kewirausahaan ini diarahkan pada pembelajaran kewirausahaan atau berdagang misalnya. Untuk programnya sendiri ada misalnya kita mengikuti event di bazar, atau kita menjadi pendistribusian kain batik IPM atau atribut IPM yang lainnya. Kemudian ada bidang ASBO, bidang apresiasi seni budaya dan olahraga. Adalah bidang yang diarahkan pada gerakan penyadaran dalam menanggapi budaya yang berkembang saat ini dan pengembangan minat atau bakat dari kader-kader ikatan. Jadi untuk programnya sendiri ini biasanya kita main sepak bola bareng, atau kita main bulu tangkis bareng, atau kita membuat kerajinan bareng dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada bidang Ipmawati yang diarahkan pada optimalisasi peran kader putri dalam mengembangkan isu-isu yang ada saat ini juga. Jadi bidang Ipmawati ini khusus dijalankan oleh kader-kader perempuan. Programnya seperti ada kajian Ipmawati yang membahas tentang fikih wanita atau akhlak perempuan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada bidang advokasi. Bidang advokasi ini yaitu bidang yang diarahkan pada penyadaran, pendampingan, dan pembelaan terhadap hak-hak pelajar. Bidang advokasi ini dituntut untuk kritis dalam menanggapi sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya ketika di sekolah ada kebijakan yang kurang berkenan dengan si pelajar tersebut, bisa diajukan untuk lebih diringankan atau bisa diubah kebijakannya. Kemudian selanjutnya ada makna dan lambang IPM. Sebelumnya kalian yang dari sekolah Muhammadiyah, dari SDMI Muhammadiyah mungkin sudah kenal dengan lambang IPM. Namun bagi adik-adik yang tidak lulusan dari SDMI Muhammadiyah, bisa cek di Google. Lambang IPM itu berbentuk seperti pena. Jadi bentuknya segi 5, perisai runcing ke bawah, yang bermakna deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing ke bawah berwarna kuning, diapit oleh 2 jalur berwarna merah dan 2 jalur berwarna hijau. Di tengah perisai tersebut ada gambar matahari bersinar yang artinya keluarga Muhammadiyah, di mana di tengah bulatan matahari tersebut terdapat gambar buku dan tulisan Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1, dan ada tulisan IPM di bawah matahari. Kemudian IPM bersemboyan Nun wal qalami wa ma yasturun, yang berarti nun demi pena dan apa yang dituliskannya, seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1. Selanjutnya ada janji pelajar Muhammadiyah. Anak-anak siswa-siswi yang lulusan dari SDMI Muhammadiyah pasti sudah sangat akrab dengan yang namanya janji pelajar Muhammadiyah, karena biasanya sering dibacakan dan juga diucapkan. Nah, janji pelajar Muhammadiyah itu ada 6 poin. Yang pertama yaitu berjuang menegakkan ajaran Islam.
Sebagai umat Islam, terutama sebagai pelajar Muhammadiyah, kita dituntut untuk menegakkan ajaran agama Islam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus selalu hormat dan patuh pada orang tua kita yang ada di rumah, yang telah melahirkan kita, mengasihi, menyayangi, serta mendidik kita dari kecil sampai sekarang, dan juga menghormati dan mematuhi guru yang membagikan ilmu kepada kita, yang mendidik kita di sekolah. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pelajar Muhammadiyah harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Dalam menuntut ilmu atau menjalankan amanah kita di kepemimpinan, kita harus bekerja keras, mandiri, dan juga berprestasi. Berprestasi bukan hanya di sekolah, namun juga bisa di luar sekolah. Kemudian yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus ringan tangan dalam menolong sesama. Misalnya ketika kita tahu ada bencana atau musibah yang terjadi di sekitar kita, maka kita harus gerak cepat untuk menolong mereka. Kemudian yang terakhir adalah siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Karena kita ini adalah organisasi otonom yang ada di bawah naungan Muhammadiyah, maka tujuan dari Muhammadiyah membentuk IPM ini tidak lain adalah menjadikan kita sebagai kader Muhammadiyah yang bermanfaat bagi umat dan juga bangsa. Untuk selanjutnya ada Mars IPM, karena di sini tidak bisa putar audio, maka nanti bisa dicek di YouTube. Ada Mars IPM, agar kalian bisa belajar dan dihafalkan juga ya. Untuk selanjutnya ada beberapa kegiatan terkait dengan IPM, baik di lingkungan SMP Muhammadiyah Lima Bunga dan juga di luar lingkungan SMP Muhammadiyah Lima Bunga. Karena sangat banyak sekali kegiatan kita yang kita laksanakan, baik yang resmi dalam ruangan, yang formal ataupun yang di luar ruangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.